Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap jika penghasilannya tidak dibayarkan setiap bulan. Sebagai contoh, upah buruh pabrik yang dibayarkan setiap minggu, upah tukang bangunan yang dibayarkan setiap hari, atau dibayarkan setelah selesai borongan. Sebagai contoh, ada 2 orang buruh pabrik sepatu, yaitu Pak Joko dan Pak Dino. Upah Pak Joko dibayarkan setiap bulan, sedangkan upah Pak Dino dibayarkan setiap minggu. Keduanya sama-sama mendapatkan upah sebesar Rp24.000 untuk setiap unit sepatu yang dihasilkan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas upah yang diterima Pak Joko yang dibayarkan setiap bulan sekali. Lalu, bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas upah Pak Dino yang dibayarkan setiap minggu sekali? Upah yang diterima Pak Dino setiap minggu pertama menghasilkan 100 unit sepatu dikalikan upah Rp24.000 per unit, atau jumlahnya upah yang diterima adalah Rp2.400.000. Sehingga upah kumulatif ini dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4,5 juta. Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak, untuk menghitung PPh pasal 21 dicari rata-rata upah sehari. Jika Pak Dino dalam seminggu bekerja selama 6 hari, maka rata-rata upah sehari adalah Rp2.400.000 dibagi 6 hari, atau Rp400.000 sehari. PPh pasal 21 yang dipotong adalah rata-rata upah sehari dikurangi Rp450.000 dikalikan tarif 5%. Karena rata-rata upah sehari belum melebihi Rp450.000, maka PPh pasal 21 yang dipotong di minggu pertama adalah 0 atau nihil. Di minggu kedua, jumlah upah yang diterima Pak Dino juga sama, yaitu 100 unit sepatu dikalikan Rp24.000 atau sebesar Rp2.400.000. Kumulatif upah sampai dengan minggu kedua adalah Rp4.800.000. Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak, jika upah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah melebihi Rp4,5 juta, tetapi belum melebihi Rp10,2 juta, PPh pasal 21 dihitung dengan cara penghasilan kumulatif dikurangi dengan jumlah PTKP harian dikalikan tarif 5%. Upah kumulatif sampai dengan minggu kedua adalah Rp4.800.000 dikurangi jumlah PTKP harian, yaitu PTKP setahun dibagi 360 hari dikalikan 12 hari kerja. Karena selama 2 minggu Pak Dino bekerja selama 12 hari. Notasi PTKP Pak Dino adalah K2, sehingga PTKP setahun Rp67,5 juta dibagi 360 hari dikalikan 12 hari diperoleh jumlah PTKP harian adalah Rp2.250.000, sehingga penghasilan kena pajak kumulatif di minggu kedua Rp2.550.000. Setelah dikalikan tarif 5%, PPh pasal 21 kumulatif minggu kedua adalah
Rp127.500. Karena PPh pasal 21 yang dipotong di minggu pertama nihil, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong di minggu kedua adalah Rp127.500 dikurangi 0, jadi yang dipotong Rp127.500. Selanjutnya di minggu ketiga, upah yang diterima Pak Dino sama dengan minggu sebelumnya, yaitu Rp2.400.000. Sehingga jumlah upah kumulatif sampai dengan minggu ketiga adalah Rp7.200.000. Jadi belum melebihi Rp10,2 juta. Sehingga cara menghitung PPh pasal 21 sama seperti minggu sebelumnya. Upah kumulatif sampai dengan minggu ketiga Rp7.200.000 dikurangi jumlah PTKP harian, yaitu Rp67.500.000 dibagi 360 hari kali 18 hari kerja, atau Rp3.375.000, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak Rp3.825.000. Setelah dikalikan tarif 5%, diperoleh PPh pasal 21 kumulatif sebesar Rp191.250. PPh pasal 21 yang dipotong di minggu pertama dan kedua dikurangkan, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong di minggu ketiga adalah Rp63.750. Di minggu keempat, upah yang diterima Pak Dino sama dengan minggu sebelumnya, yaitu Rp2.400.000. Sehingga jumlah upah kumulatif sampai dengan minggu keempat adalah Rp9.600.000. Jadi masih belum melebihi Rp10,2 juta. Sehingga cara menghitung PPh pasal 21 sama seperti minggu sebelumnya. Upah kumulatif sampai dengan minggu keempat Rp9.600.000 dikurangi jumlah PTKP harian, yaitu Rp67.500.000 dibagi 360 hari kali 24 hari kerja, atau Rp4.500.000. Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak Rp5.100.000. Setelah dikalikan tarif 5%, diperoleh PPh pasal 21 kumulatif sebesar Rp255.000. PPh pasal 21 yang sudah dipotong di minggu pertama, kedua, dan ketiga dikurangkan, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong di minggu keempat adalah Rp63.750. Cara penghitungan PPh pasal 21 seperti ini berlaku juga jika penghasilan pegawai tidak tetap tersebut dibayarkan setiap hari maupun dibayarkan setelah selesai borongan. Demikian ilustrasi PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap.